ayat 16 dikatakan di sini adalah pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming your time. Tebuslah waktu itu. Efesus pasal 5 ayat yang ke-15, 16, dan 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Versi bahasa Inggrisnya itu redeeming. Redeeming artinya menebus. Ya. Kalau bahasa Indonesia dikatakan adalah pergunakanlah waktu. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ternyata waktu adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Semua diberi waktu oleh Tuhan itu adil, yaitu 24 jam sehari, 7 hari dalam 1 minggu. Cuman masalahnya adalah menggunakannya waktu itu yang berbeda-beda. Ada 2 jenis waktu. Ya, ada beberapa ya, saya jelaskan hanya 2 jenis waktu. Yang pertama adalah kronos. Kronos artinya adalah waktu yang sekarang ini kita hidupi. Ada lagi yang disebut sebagai kairos. Kairos itu terjemahan bebasnya adalah golden moment ya, atau suatu peluang, kesempatan, dan itu datangnya dengan cepat, dan itu bisa menjadi waktunya Tuhan untuk kita. Kairos itu nama seorang dewa. Dia disebut dewa kesempatan. Dewa Kairos digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki 3 pasang sayap. Ada masing-masing sepasang itu di kakinya. Punggungnya juga ada sayapnya. Kesempatan itu datang. Dia seperti digambarkan dewa Kairos. Sayapnya aja 3. Dia melesat begitu cepat. Jadi, Bapak Ibu, bagaimana kita akan menangkap Kairos, akan menangkap kesempatan itu? Ketika awal-awal tahun ini, kita diingatkan, supaya ketika ada kesempatan, kita bisa peka melihat segala sesuatu dengan kacamatanya Tuhan. Ayat 16 dikatakan di sini adalah, pergunakanlah waktu yang ada. Redeeming your time. Tebuslah waktu itu. Kalau kita pada saat yang lalu kita merasa bahwa aku belum menggunakan waktu itu dengan baik, maka saat ini adalah saat yang tepat ketika diingatkan Tuhan, redeeming, tebuslah waktu itu. Kita tidak bisa mengulangi waktu, tetapi kita bisa menggunakan waktu ke depan itu dengan lebih baik lagi. Sekarang saya akan memberikan tips-tips bagaimana kita bisa redeem atau mempergunakan waktu. Yang pertama, miliki visi. Visi dalam hidup kita itu sangat penting. Perbandingannya begini, sepak bola tanpa gawang itu seperti orang yang tidak punya visi. Bisa dipastikan bahwa itu akan terjadi, tendang sana tendang sini, malah terjadinya apa nanti? Tawuran, bertengkar, ya kan? Karena apa? Karena tidak ada tujuan yang pasti yang akan dicapai. Saya ingatkan, setiap kita sudah punya visi atau belum? Ayo, saya dorong supaya kita punya visi. Gampangannya itu apa toh? Visi itu cita-cita. Kepengin apa yang kita capai sesuatu ya. Kalau saya buat target dalam tahun ini, setahun ini, kemudian 5 tahun ke depan, targetnya itu apa? Itu dalam pekerjaan saya. Terus dalam pelayanan, saya juga punya target. Saya punya target tahun ini. Saya mengabarkan Injil kepada paling tidak 10 orang. Puji Tuhan sudah dapat 1. Nah, saya masih ada 9 lagi.
Nah, dengan adanya visi itu, kehidupan itu makin bergairah. Yang kedua, buat prioritas dan jadwalkan. Ya, saya mau share lagi. Ini saya sebut sebagai matriks waktu. Bapak Ibu sudah pernah dapat yang seperti ini atau belum? Kalau belum, kita belajar bersama-sama. Kalau sudah, kita ulangi ya berarti ya. Oke, ini ada namanya kuadran 1, 2, 3, 4. Nah, yang sebelah kiri itu mendesak, yang sebelah kanan tidak mendesak. Yang sebelah atas penting, yang bawahnya ini tidak penting. Coba kita lihat untuk yang kuadran pertama ya. Kuadran pertama itu penting dan mendesak. Kuadran kedua, penting, tidak mendesak. Kuadran ketiga, tidak penting, mendesak. Kuadran yang keempat, tidak penting, tidak mendesak. Penting itu artinya adalah hal-hal yang bisa mendukung misi dan visi kita. Yang mendesak adalah yang memerlukan tindakan segera. Tetapi kita akan tahu bahwa kadang-kadang sesuatu itu tampaknya mendesak, tetapi tidak penting. Kita akan lihat nanti ya. Dikatakan bahwa mendesak, penting dan mendesak itu sesuatu keharusan. Harus dilakukan itu. Misalnya nih contoh, kontrol ke dokter ya. Tiba-tiba ada yang sakit, kita harus tolong, bantu. Penting dan mendesak itu hal-hal yang bersifat sebagai krisis. Segera, ayo, ditolong ya. Terus apalagi proyek kita yang harus segera diselesaikan, udah deadline ya. Tetapi apakah dalam kehidupan itu semuanya penting dan mendesak? Tidak. Kita lihat kuadran yang kedua. Ini loh Bapak Ibu yang dikatakan sebagai kuadran yang efektivitasnya tinggi. Ya. Jadi ini kuadran yang efektif. Tidak mendesak ini Bapak Ibu, tetapi penting. Ini contoh ya, persiapan. Saya sebelum membicarakan firman Tuhan, saya ini persiapan dulu. Ya. Tetapi kalau saya didadak, itu menjadi mendesak dan penting ya. Wah, bisa jadi stres. Tapi kalau ada persiapan dulu, ada jadwalnya dulu, itu menjadi penting tetapi tidak mendesak. Saya mengerjakannya bisa lebih happy, bisa lebih terarah dan teratur. Persiapannya bisa lebih matang. Ya. Terus ini pencegahan. Apa itu pencegahan ya? Kalau kita ini ada di situasi COVID seperti ini ya, kita mencegah. Pakai masker terus, cuci tangan, kita nggak usah pergi ke kerumunan-kerumunan. Itu masuk di sesi pencegahan. Sehingga kita tidak di dalam kondisi, tidak dibawa kondisi ke penting dan mendesak. Tiba-tiba kena COVID, nah itu jadi penting dan mendesak ya. Terus perencanaan, ya tadi kita bikin goal ya, kita bikin sesuatu yang kita rencanakan. Segala sesuatu yang kita rencanakan pasti lebih baik daripada kita tidak merencanakan. Karena kegagalan di dalam perencanaan itu adalah kegagalan di dalam kita melakukan. Jadi rencanakan segala sesuatu. Bangun hubungan ya, bangun hubungan itu sangat baik daripada kita mengalami konflik. Kalau sudah konflik akan jadi kuadran yang satu, penting dan mendesak untuk segera diselesaikan. Betul ya, relaksasi yang diperlukan. Kita perlu loh yang namanya rekreasi ya. Makan dengan keluarga, ya, kemudian kita ada yang namanya itu fellowship, ya, itu termasuk penting, tapi tidak mendesak kan, karena itu bisa direncanakan jauh-jauh hari. Terus apalagi pemberdayaan, pemberdayaan itu jangan berhenti untuk belajar. Kita belajar segala sesuatu itu tidak ada salahnya. Belajar hal-hal yang kita tidak tahu, belajar hal-hal yang kita sudah tahu untuk lebih mendalami lagi. Itu sangat bagus, ya. Terus yang ketiga nih, ini mendesak, tetapi tidak penting. Nah, ini yang disebut sebagai kuadran tipuan. Contohnya apa? Kita lagi Zoom nih, ibadah puasa. Tiba-tiba ada datang orang, permisi,
itu mendesak. Tetapi tidak penting kalau ternyata datangnya adalah, permisi saya mau menawarkan snack. Apalagi yang keempat ya, kuadran sia-sia. Yang kalau kita nggak melakukan aja, ini nggak apa-apa. Jangan kita investasikan waktu kita di kuadran 4 dengan banyak. Mungkin sih kita ada ya, sedikit boleh. Pekerjaan yang menyibukkan, sosial media yang berlebihan, ya, menonton berlebihan, menonton drama Korea, menonton sinetron, yang itu adalah buang waktu yang sia-sia. Kemudian yang ketiga, ya, ciptakan atau ambil kesempatan. Ambillah kesempatan ya. Kesempatan itu benar-benar kadang-kadang tidak datang 2 kali. Ya. Ciptakan kesempatan atau segera ambil kesempatan yang ada. Orang bijak itu dia pandai menangkap kesempatan. Tetapi orang bodoh menyia-nyiakan kesempatan. Jadilah proaktif. Nah, proaktif itu lawan katanya adalah reaktif. Lawan katanya adalah pasif. Waktu yang kita gunakan ini adalah waktu-waktu yang sungguh-sungguh kita bisa persembahkan kepada Tuhan. Apalagi dikatakan dalam firman Tuhan bahwa hari-hari ini adalah jahat. Jangan mengikuti arus dunia yang membawa kita itu, kalau kita ikut dunia kita jadi jauh dengan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat adalah kita fleksibel dengan intervensi Tuhan. Artinya kita sudah bikin perencanaan, kita sudah bikin visi dan goal, kita mau serahkan di depan Tuhan. Ketika Tuhan berencana untuk mengintervensi atau merevisi, ya it's okay, gak apa-apa. Kita ikut arahan Tuhan ya. Kita tidak usah mempertahankan pendapat kita. Tuhan, aku maunya ini. Seperti halnya kita awal-awal sebelum pandemi. Kita sudah bikin ya, saya sudah bikin rencana ini itu. Tiba-tiba pandemi. Apa kita tahu? Enggak tahu. Tetapi saya percaya ini adalah intervensi Tuhan di dalam kehidupan saya, kehidupan kita semua. Sehingga kita meleluasakan Tuhan untuk Dia sendiri yang campur tangan dalam setiap segi kehidupan kita. Saya ajak kita bersama ya, untuk kembali lagi kita ingat bahwa waktu itu adalah Tuhan berikan dengan adil. Setiap kita punya 24 jam, tidak ada terkecuali. Yang membedakan dari kita adalah apa? Cara menggunakan waktu kita. Tadi saya sudah sharing ya tentang matrik waktu. Kita bisa introspeksi. Apakah kita sudah menggunakan waktu dengan baik? Kita mau mengefektifkan waktu kita. Supaya hati kita juga penuh damai sejahtera, kita tenang menjalani hari-hari ini di dalam tuntunan Tuhan.